adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Nur Aisyah dengan nomor stambuk 19082 dari kelas PGSD A1. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar lebih semangat, yuk kita menyanyi lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan pembelajaran 1 di kelas 5. Di sini kakak akan membahas tentang apa sih latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, lalu bagaimana menggunakan kata, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan bukan itu saja, ada satu pembelajaran lagi yang akan kakak bahas di sini, yaitu mengenai sifat-sifat wujud benda. Baik, adik-adik perhatikan gambar di papan tulis. Apakah adik-adik tahu gambar apa itu? Ya, betul sekali. Nah, itu adalah gambar rempah-rempah. Terus, apa hubungannya rempah-rempah dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia? Ada yang tahu? Baik, rempah-rempah di Indonesia itu memiliki banyak ragam. Nah, salah satunya cengkeh. Perlu diketahui, cengkeh ini mempunyai banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh ini digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Nah, cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh mempunyai banyak manfaat, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, itu adalah hubungan rempah-rempah dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Lalu, apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia? Yuk kita cari tahu dengan sama-sama mendengarkan teks narasi sejarah. Cekidot. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai dari akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai bangsa Portugis pada tahun 1511. Di Malaka, kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya, bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Lalu, apa saja faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra itu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, jadi faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra itu ada 4. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau yang dimaksud dengan gold. Nah, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah? Karena pada saat itu harga rempah-rempah sangat mahal. Harganya itu bisa semahal emas loh. Nah, mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk kebutuhan industri, obat-obatan, dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa ini membawa misi khusus. Misi tersebut yaitu menyebarkan agama Nasrani kepada penduduk yang dikuasainya. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori bangsa Portugis. Selanjutnya, yang ketiga, adanya keinginan mencari kekayaan.
Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak jajahan negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Lalu, yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satu contohnya yaitu dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Nah, adik-adik, pasti kalian sudah sering mendengar kalimat-kalimat tanya yang menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, biasanya kata-kata tersebut digunakan untuk menggali suatu informasi yang dianggap penting. Maka dari itu, mari kita sama-sama mempelajarinya. Nah, jadi kata-kata tersebut merupakan unsur-unsur terbentuknya suatu berita. Nah, kata-kata ini merupakan kata tanya yang digunakan untuk mendasari terbentuknya suatu peristiwa atau kalimat narasi. Nah, yang pertama, apa? Fungsinya yaitu untuk menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kedua, siapa? Berfungsi untuk menanyakan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, kapan? Berfungsi untuk menanyakan kapan terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, di mana? Berfungsi untuk menanyakan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Lalu yang terakhir, yaitu bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan bagaimana suatu peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, coba benda-benda apa saja yang termasuk benda padat, cair, dan gas? Nah, yang termasuk benda padat diantaranya seperti batu, papan tulis, dan masih banyak lagi. Nah, untuk benda cair yaitu air, dan benda gas itu seperti awan. Sederhananya, kalian bisa melihat benda-benda di sekitar rumah kalian. Contohnya seperti kayu. Nah, kayu termasuk benda padat. Sifat benda padat itu kamu dapat memegangnya, lalu kamu dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Nah, benda padat itu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti panas diberi tekanan tinggi atau perlakuan fisik seperti menekan. Nah, yang kedua, untuk benda cair, contohnya seperti air. Benda cair itu mengikuti suatu tempat, misalnya adalah air dalam gelas, baskom. Nah, yang terakhir adalah benda gas. Benda gas itu seperti manusia ketika bernapas. Manusia bernapas menghirup gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, alhamdulillah, pelajaran kita selesai. Semoga berkah dan bermanfaat ya adik-adik. Kakak tutup dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.